guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para pecinta horor Jepangan? Bersiaplah karena kali ini kita akan membahas sebuah film horor yang sangat unik, di mana film ini mengangkat berbagai jurig yang ada di Jepang. Judulnya apa, Ngab? Apalagi kalau bukan Roku Roku The Promise of the Witch tahun 2017, di mana film kali ini merupakan kompilasi segmen mengerikan tentang hantu-hantu mitologi Jepang. Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Segmen pertama ini diawali dengan diperlihatkannya seorang manajer bernama Yuki yang sedang lembur mengejar target bulanan. Hingga beberapa saat kemudian, Yuki yang sedang nyebat seketika heran saat melihat bangunan hotel yang tiba-tiba ngejogrok di depan kantor. Tak sampai di situ, keheranan Yuki semakin menjadi saat melihat sosok kewes bersetelan kimono merah berdiri di balkon hotel. Sontak Yuki pun kaget saat wajah si kewes yang ia lihat menyerupai wajahnya. Dirasa kurang fokus, Yuki langsung membuat kopi untuk menenangkan diri. Akan tetapi my god, malang sekali. Yuki si manajer teladan pun tewas setelah diteror wajah Titan yang merupakan perwujudan jurig Nurikabe. Di mana menurut kepercayaan orang Jepang, Nurikabe merupakan jurig tembok berwajah yang meneror calon korbannya di tempat sempit yang sepi. Segmen kedua ini diawali dengan seorang desebang emok bernama Mizuma yang sedang OTW di tengah derasnya hujan. Sambil amuk-amukan seperti Genji, Mizuma berniat pergi ke rumah kliennya untuk menagih uang sebesar 200.000 yen yang telah jatuh tempo. Hingga di tengah panasnya adu bacot, tiba-tiba akibat kurang fokus, Mizuma pun syok parah saat menyadari dirinya menabrak seseorang. Namun sesaat kemudian, ia pun heran saat melihat sosok yang ia tabrak tiba-tiba menghilang. Di tengah keheranan, Mizuma yang kebelet ngompol bergegas pergi ke WC umum. Melihat sekelebat bayangan melintas, Mizuma tiba-tiba mengidap penyakit kepo. Betapa herannya Mizuma saat mobilnya tiba-tiba dipenuhi air seperti kandang cupang. Di saat itu pula, ia pun melongo saat melihat sosok wanita pucat berpayung merah. My god, meskipun pahanya mulus, Mizuma pun syok parah saat menyadari jika sosok ini merupakan jurig mitologi Jepang bernama Karasaka. Merinding sekali meskipun berkaki satu, sosok ini mampu mengejar dengan cara melompat seperti pocong mumun. Dan menurut kepercayaan Jepang, jurig ojek payung berkaki satu dan bermata satu ini dikenal dengan nama Karasaka Obake, di mana ia akan meneror siapa saja yang kebetulan sendirian di tengah hujan deras. Segmen ketiga ini diawali dengan diperlihatkannya dua bocil yang sedang mancing mania di wilayah prefektur Chiba. Setelah mendapat sebuah papan aneh, Yasuki yang iseng seketika kaget saat melihat sesuatu mengerikan melalui lubang di papan tersebut. Merasa penasaran, si gembul Shinji langsung mencobanya. Melihat dua bocil gaje yang lari terbirit-birit, seorang bapac-bapac bernama Ryu merasa penasaran.
kaget dengan udut maknyum yang menyangkut di bibirnya. Ryu pun terperangah saat melihat sosok siluman Umi Bozu. Sungguh naas. Setelah kejadian tersebut, Liputan 69 mengabarkan jika Ryu dinyatakan hilang secara misterius. Dan menurut kepercayaan Jepang, Umi Bozu adalah siluman laut yang bisa muncul kapan saja dengan menyerang orang-orang yang kebetulan berada di dekat laut. Segmen keempat ini diawali dengan diperlihatkannya dua fotografer gabut yang sedang berburu foto jurig di sebuah pabrik terbengkalai. Namun di tengah perburuan, pria kacamata bernama Genda seketika syok saat melihat betis dan paha mulus sesosok kewes yang tertimbun perabotan. Di saat itu pula, Sato yang merasa si kewes merupakan korban pembantaian bergegas menelepon polisi untuk melaporkan hal tersebut. Namun Genda yang merasa temuan jasad tersebut bisa viral, langsung meminta Sato untuk menarik jasad tersebut. Seketika mereka pun heran saat melihat kepala kewes ini ditutupi kotak besi stimpang. Di tengah rasa penasaran, Genda langsung memberikan linggis dan meminta Sato untuk membuka paksa kotak tersebut. My God, sungguh tanpa diduga, jasad yang mereka temukan merupakan juri kewes bernama Hako Onna. Di tengah kengerian yang terjadi, si goblok Genda yang ketakutan langsung kabur meninggalkan Sato. Malang sekali, Sato yang belum sempat kabur pun harus tewas ditangkap jurig Hako Onna. Dan menurut kepercayaan Jepang, Hako Onna merupakan arwah kewes korban gabrut paksa yang dihabisi dengan cara dimasukkan ke dalam kotak besi. Segmen kelima ini diawali dengan seorang mahasiswa jurusan seni bernama Yosuke yang memutuskan menyewa kamar hotel untuk mencari inspirasi. Sesampainya di kamar nomor genep 3 kali, Yosuke langsung memulai persiapan untuk mengerjakan seni gambarnya. Hingga saat ia mulai menggambar, perhatian Yosuke langsung teralihkan pada sosok kewes bersetelan kimono merah yang nongkrong di balkon ketika hari menjelang maghrib. Di keesokan harinya, Yosuke pun kaget saat besti cantiknya yang bernama Mamika tiba-tiba datang ke kosannya. Mamika yang khawatir menanyakan alasan Yosuke jarang masuk kelas. Kemudian, Yosuke menjelaskan jika dirinya sedang fokus dulu menggambar sosok kewes berkimono merah yang sempat ia lihat di hotel tempo hari, di mana ia akan kembali masuk jika proyek ini telah selesai. Namun di keesokan harinya, Mamika pun heran saat menyadari Yosuke kembali bolos kelas. Hingga sepulangnya ngampus, Mamika yang mendatangi kosan syok parah saat melihat Yosuke masih fokus menggambar sosok si kewes. Apalagi sosok si kewes yang digambar terlihat semakin mengerikan. Lantas Yosuke mengungkapkan jika si kewes merupakan jurig seorang ibu yang telah menghabisi oroknya dari atas balkon. Mendengar hal itu, Mamika yang tidak ingin hal buruk terjadi langsung membuang semua gambar yang Yosuke buat. Tanpa diduga, setelah gambarnya dibuang, Yosuke yang terpengaruhi genjutsu nekat melakukan diskon umur.
Sontak Mamika pun syok parah saat melihat keberadaan jurig berkimono merah di kamar Yosuke. Di tengah rasa syok, Mamika semakin merasa ngeri saat gambar si Kewes seolah memanjangkan lehernya seperti Orochimaru. Pinjam 100. Dan rupanya, sosok Kewes berkimono merah yang Yosuke lihat merupakan jurig berleher panjang bernama Roku Roku. Segmen ke-6 ini diawali dengan diperlihatkannya dua tante-tante kimochi yang sedang asik ngegibah di depan kontrakan. Di tengah obrolan, si rambut jagung bernama Makita merasa heran saat melihat putrinya yang bernama Kana datang sambil membawa stroller buluk. Lantas Kana berkata, jika saat bermain di taman dirinya dihampiri sosok wanita aneh berambut ijuk yang menitipkan stroller ini, di mana menurut wanita tersebut, bungkusan koran di dalam stroller berisi anak kucing. Mendengar hal itu, Makita yang mencium bau busuk meminta Kana untuk pulang, sementara dirinya akan mengembalikan stroller ini. Sesampainya di taman, Makita merasa heran saat kawanan kucing di tempat ini menggeram ke arahnya. Sepulangnya ke kontrakan, sontak Makita pun kaget saat ia kembali melihat stroller yang tadi ia buang di taman. Namun sekembalinya ke kontrakan, Makita pun lemas saat ia mendengar seseorang yang sedang mendorong stroller. My God, betapa kagetnya Makita saat ia melihat sosok berambut ijuk mendorong stroller buluk. Rupanya sosok ini merupakan siluman kucing bernama Nekome. Di tengah kengerian, Makita yang panik langsung kabur. Namun di tengah pelarian, Makita pun syok parah saat melihat daging-daging busuk terbungkus koran digantung di basement. Malang sekali, Makita pun tewas dibacok Nekome. Beberapa saat kemudian, Kana yang mendengar seseorang datang langsung mengeceknya. Sungguh malang, bagaikan ikan asin, potongan tubuh Makita harus berakhir dalam bungkusan koran. Dan meski penggambarannya cukup berbeda, sosok Nekome ini merupakan siluman kucing garong yang memburu manusia dengan cara dibungkus seperti ikan asin. Segmen ke-7 ini diawali dengan diperlihatkannya suasana rumah sakit yang poek dan sepi, di mana kali ini suster bernama Azu yang menjalani piket malam seketika heran saat mendengar suara gaduh dari kamar pasien nomor 406. Di tengah situasi remang-remang, Azu pun panik saat samar-samar melihat kondisi pasien yang berdarah. Hingga saat Azu berusaha mendekati si pasien, ia pun kaget saat kacamata miliknya tiba-tiba retak. Bagaikan Uchiha Itai, Azu pun merasa ngeri saat melihat mata si pasien yang seperti saringan di dalam kegelapan. Dirasa ada yang tak beres, Azu langsung menelepon dokter yang sedang bertugas. Namun saat telepon terhubung, Azu pun syok parah saat si dokter memberitahu jika pasien di kamar tersebut sebenarnya telah meninggoy tadi siang. Dan sungguh tanpa diduga, sosok yang ada di kamar tersebut merupakan jurig bermata dajjal bernama Hitotsume.
Sungguh naas, Aju si perawat teladan pun tewas setelah matanya diambil si jurig seperti Uchiha Shisui. Dan menurut kepercayaan orang Jepang, Hitotsume merupakan sosok siluman bermata satu, meski di gambar ini rambutnya mirip Ronaldo Brazil. Lanjut ke segmen 8, diawali dengan diperlihatkannya kewes alay bernama Mahiru yang sedang nyekar di rooftop tempat sahabatnya Maria melakukan diskon umur. Hingga saat Mahiru menerima telepon dari circle-nya, tanpa ia sadari, sosok misterius berkaki zebra terlihat mengintainya. Lantas setelah lama menunggu, Mahiru yang kedinginan meminta circle-nya untuk bergegas. Namun di tengah obrolan, tiba-tiba my god, entah apa yang sebenarnya terjadi. Mahiru pun tewas diterjang angin gelembung. Hingga saat telepon terputus, mereka yang menyadari sesuatu telah terjadi bergegas menyusul Mahiru ke rooftop. Setibanya di rooftop, seketika mereka pun heran saat menyadari Mahiru hilang entah kemana. Betapa syoknya Nia saat melihat jurig Titan Daidara bergaya modal di tempat tersebut. My god, bagaikan tim roket, mereka pun terbang setelah terheos siluman Daidara yang mirip dengan Titan Eren Jaeger. Rupanya, kematian Maria bukanlah mendiskon umur, melainkan ulah siluman Daidara yang doyan niup orang dari atas gedung. Dan menurut kepercayaan orang Jepang, Daidara ini bukanlah anggota Akatsuki yang doyan melakukan seni dengan ledakan, tapi melainkan sosok genderuwo Titan yang suka mencari korban para kewes muda. Kemudian segmen terakhir ini diawali dengan seorang janda cantik bernama Karia yang sedang menyuapi si ayah yang sudah sepuh. Lantas saat putri cantiknya yang bernama Izumi datang, Karia pun bergegas menyiapkan sarapan. Namun sesaat kemudian, si sepuh Kazu terlihat ketakutan saat melihat sesuatu dari arah Ryuk. Kira-kira sosok apa yang dilihat oleh Kazu? Singkat waktu seusai bekerja, Izumi yang akan pulang seketika heran saat mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Mika? Rupanya telepon tersebut berasal dari teman masa kecilnya yang bernama Mika. Setelah belasan tahun lost contact, tiba-tiba Mika mengajak Izumi untuk bertemu. Sontak Izumi merasa tidak enak hati, karena biasanya tipe kayak gini ujung-ujungnya minjem duit. Di keesokan harinya, saat Izumi akan pergi menemui Mika, ia pun heran saat melihat ritual yang dilakukan oleh si Abah. Lantas si ibu mengungkapkan jika hal itu merupakan ritual pengusiran roh jahat yang sering dilakukan si Abah sejak masih muda. Terlebih di masa mudanya, si Abah yang sempat bekerja sebagai kuli bangunan pernah mendapat gangguan dari roh jahat saat merenovasi sebuah apartemen terbengkalai. Dimana ketika itu, saat si Abah dan atasannya yang bernama Yamato sedang beristirahat, mereka pun mengalami teror ekstrim dari jurig penghuni apartemen. Di tengah gangguan ekstrim, Yamato pun heran saat mendengar suara dari pojokan. Oh my god, betapa syoknya Yamato saat melihat Jurikama Itachi yang tubuhnya dipenuhi sajam geng motor. Bagaikan ditebas iblis Demon Slayer, Yamato pun tewas mengenaskan Bak Gojo Yoaimo. Menyadari si jurig takut suara baut dan kaleng rombeng, Kazu pun memberanikan diri untuk melawan. Untung saja Kazu yang terjatuh berhasil selamat dari teror Jurikama Itachi. Lantas setelah mendengar janji si jurig yang akan kembali melakukan teror, Kazu pun membuat jimat penangkal dari emur dan baut-baut bekas.
Kembali ke masa sekarang, sebelum Izumi pergi, Kazu yang khawatir terlihat memberikan jimat buatannya untuk berjaga-jaga. Meskipun aneh, Izumi yang tidak mau ambil pusing langsung mengambilnya. Singkat cerita, Izumi pun senang saat bisa kembali bertemu dengan Mika. Hingga setelah sedikit basa-basi bau heos, mereka pun bergegas pergi untuk berkeliling kota. Singkat cerita, setelah puas jalan-jalan, Mika yang lapar mengajak Izumi untuk makan di restoran Ojon Hotel. Dan tanpa diduga, hotel ini merupakan bekas hotel terkutuk, tempat si juri Roku-Roku berleher panjang tinggal. 年上？へえ、仕事は何してる人？まあでもちょっとだから。Kembali pada Abah Kazu, melihat juri Kama Itachi datang menyatroni rumah, Kazu yang muak dengan teror si jurig bersiap melakukan adu mekanik untuk menuntaskan permasalahannya. Apakah si Abah akan selamat? Hingga di malam harinya, Izumi pun syok parah saat mendapat telepon dari si ibu yang memberitahukan kabar kematian si Abah. Hingga sesaat kemudian, mereka pun heran saat melihat kondisi hotel yang mendadak sepi. Lalu tiba-tiba setelah pintu masuk terkunci, mereka yang terjebak bergegas mencari jalan keluar. Setelah melihat kamar genep 3 kali, Izumi kembali teringat pada kenangan masa kecilnya saat sedang ngebolang bersama Mika ke dalam bangunan hotel aneh. Di saat itu pula, Mika pun teringat dengan janjinya kepada juri Roku-Roku, di mana ketika masih bocil, mereka malah berjanji akan memberikan bayinya ketika sudah dewasa nanti, asalkan mereka bisa dibiarkan keluar dari dimensi aneh ini. Mika pun yakin jika saat ini Roku-Roku berusaha menagih janjinya. Apalagi saat ini, dirinya yang salah gaul sedang mengandung benih orok hasil gabrutan bersama pacarnya. My God, bagaikan Orochimaru, mereka pun syok parah saat melihat kemunculan juri Roku-Roku. Tanpa diduga, tak cuman berhasil mengusir si jurig Arit, jimat pemberian si Abah ternyata ampuh mengusir jurig Roku-Roku. Kembali pada Mika yang berusaha kabur. Di tengah situasi mencekam, Izumi langsung mengajak Mika untuk mencari jalan keluar. Tapi jelas saja tidak semudah itu, di mana mereka malah dilempar ke berbagai dimensi dengan siluman dan jurig yang berbeda-beda. Setelah mengalami teror mengerikan dari berbagai dimensi, Izumi yang teringat dengan cara pelariannya saat bocil meminta Mika untuk melompat. Izumi pun mengungkapkan jika hal itu merupakan satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Dirasa ada benarnya, mereka langsung menyiapkan mental untuk melakukan aksi nekat.
Sungguh suwe, usaha mereka pun gagal setelah ditiup siluman Titan. Di tengah rasa encok, mereka pun panik saat melihat kedatangan jurig Roku-Roku. Melihat jimatnya terjatuh, Izumi langsung berlari mengambilnya. Setelah si jurig pecah, Mika yang melihat portal terbuka meminta Izumi untuk kabur, sementara dirinya akan berusaha mengalihkan perhatian si jurig. Sungguh mubazir. Meski Izumi berhasil lolos, namun naasnya jurig Roku-Roku berhasil menangkap Mika. Singkat waktu, Izumi yang siuman hanya bisa menatap sedih ke arah matahari yang baru terbit. Terlebih ia telah kehilangan Mika, sosok teman sejak dirinya masih kecil. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang sangat mengerikan bukan? Menurut kalian, segmen mana yang paling mengerikan di film ini? Dan jurig mana yang paling serem? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena komentar terbaik akan mendapatkan lope dari Sakahayang. IMDb untuk film ini adalah 5,6, dan menurut Sakahayang cocok saya dengan nilai 6,0, karena film ini sangat unik dengan mampu mengeksplor berbagai urban legend dan juga horor lokal Jepang yang begitu kaya. Tidak seperti di Konoha, meskipun banyak jurig di setiap daerah dan suku, namun yang dibahas itu-itu doang, dan malah mengangkat tren viral dan juga kisah nyata yang sebenarnya cuman ngarang. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Roku-Roku The Promise of the Witch. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching, see you on next video. Bye-bye.